Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing. Mengingat kekacauan dan kebingungan yang terjadi di dunia saat ini, sulit untuk menghindari pemikiran bahwa akhir zaman sudah dekat. Anda mungkin pernah mendengar prediksi atau nubuat tentang kapan dunia akan berakhir, atau mungkin Anda bahkan tidak ingin memikirkannya. Kenyataannya adalah dunia sedang menyimpang dari Tuhan, dan kitab suci menunjukkan beberapa peringatan yang dapat kita lihat di sekitar kita. Ada hal-hal yang harus dilakukan umat Kristiani untuk bersiap menghadapi peristiwa bencana ini. Namun ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Berikut adalah 5 kesalahan akhir zaman yang perlu dihindari oleh orang Kristen. 1. Mencoba menghitung tanggalnya. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan umat Kristiani adalah percaya bahwa mereka bisa memperkirakan tanggalnya. Namun kita tidak bisa. Kita tidak bisa menentukan tanggal dan waktu akhir zaman. Meskipun banyak upaya selama bertahun-tahun untuk menghitung kapan hal ini akan terjadi, kenyataannya kita tidak dapat menghitung hari kedatangan Kristus kembali, karena Tuhan secara khusus memilih untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada kita. Ketika Yesus ditanya tentang masa apokaliptik oleh para rasul, dia menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Hanya Tuhan yang mengetahui tanggal, waktu, dan jamnya, dan hanya Tuhan yang mengetahui kapan waktu tersebut akan habis. Dua, mencari kode rahasia dalam kitab suci. Meskipun banyak orang mencoba mencari cara untuk memecahkan kode kitab suci dan mengklaim bahwa ada kode tersembunyi di dalam Alkitab tentang akhir zaman, gagasan tentang kode tersembunyi tersebut bertentangan dengan pesan Alkitab yang sebenarnya. Alkitab sering berbicara tentang kejelasannya. Dalam Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Dalam Mazmur 19 ayat 7 mengajarkan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Siapapun yang mengklaim bahwa mereka dapat menguraikan pesan rahasia yang disembunyikan Tuhan dalam kitab suci adalah kebohongan. Para ahli seperti itu tidak diperlukan karena Alkitab tidak memuat kode-kode tersembunyi. Ada konsep-konsep dalam Alkitab yang sulit dimengerti. Bahkan Rasul Petrus mengakuinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya." Cara untuk menemukan makna dari bagian-bagian yang sulit ini bukanlah dengan menemukan pesan-pesan tersembunyi, namun dengan melakukan penelitian berbeda yang secara akurat menangani firman kebenaran. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." 3. Tidak menjaga fokus pada Kristus. Seperti disebutkan sebelumnya, kita tidak bisa menghitung tanggal atau waktu akhir zaman, tapi kita bisa sengaja menentukan waktu yang diberikan kepada kita. Kita hendaknya menjalani kehidupan kita sedemikian rupa sehingga ketika Kristus datang, kita dapat mengatakan bahwa waktu kita telah digunakan dengan baik. Kehidupan yang berfokus pada Kristus adalah kehidupan yang berpusat pada komitmen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Inti dari setiap keputusan manusia adalah motivasi. Beberapa orang termotivasi dengan mencari kesenangan atau uang.
Beberapa orang memusatkan seluruh hidup mereka pada suatu tujuan, pekerjaan, atau bahkan keluarga mereka. Kita harus memastikan bahwa kita tidak termotivasi menjadi Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita memusatkan hati kita kepada Yesus, kehidupan kita akan segera mengikuti. 4. Tidak bersaksi akan kebenaran tentang Tuhan. Satu kesalahan umum yang dilakukan orang Kristen di akhir zaman adalah tidak memberikan kesaksian tentang kebenaran akan Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 11 menunjukkan bagaimana mempersiapkan diri untuk akhir zaman dan perlengkapan yang harus kita gunakan. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini adalah anak domba yang sama yang menghapus dosa dunia yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 29. Bersaksi adalah tindakan pribadi yang menjadikan kebenaran ini nyata. Jika kita tidak bersaksi, tidak akan terjadi apa-apa. Kesaksian kita adalah tindakan yang memicu seluruh proses dan membawa kekalahan setan. Ketika kita mulai bersaksi tentang firman Tuhan, kita mengalami semacam pertentangan khusus dan iblis dikalahkan. Iblis baik-baik saja jika kita mempercayai apapun yang kita ingin percayai sampai kita mulai membagikan kesaksian kita. Saat itulah dia menjadi bingung. Ketika Anda melakukan hal ini, musuh akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menakuti dan mematahkan semangat Anda, karena dia ingin menghalangi Anda untuk memberitakan firman Tuhan. Kesaksian kita mempunyai kekuatan yang besar. 5. Berpikir bahwa neraka tidak ada. Tidak seorang pun ingin percaya atau bahkan berpikir tentang neraka. Namun, ini adalah topik utama dalam Perjanjian Baru dan ketika berkaitan dengan akhir zaman. Anda mungkin terkejut betapa banyak orang percaya yang tidak percaya atau menerima bahwa neraka itu ada. Bagi mereka yang meragukannya, Tuhan telah memberi kita bukti substansial bahwa neraka memang ada dalam pesannya yang sempurna kepada kita. Jika Anda tidak percaya neraka itu ada, pertimbangkan kata-kata Yesus ini. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jika Anda tidak percaya neraka itu ada, berarti Anda tidak mempercayai firman atau kebenaran Tuhan. Dengan memahami apa yang Tuhan katakan tentang akhir zaman, akan ada kedamaian di hati kita dan peningkatan pemahaman tentang apa yang akan datang. Ketika dunia semakin gelap di sekitar kita dan kita menghadapi peperangan rohani yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, kita memiliki pengharapan melalui Yesus Kristus.